Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Rustianingsih dengan NIM B100 2030 dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya ulas yang berjudul Information System Management, Governance, Urbanization, and Enlightenment. Nah, pada slide pertama ini ada cover dari buku yang sudah saya ulas yang berjudul Information System Management, Governance, Urbanization, and Enlightenment. Nah, ini adalah judul buku yang saya ulas yang berjudul Information System Management, Governance, Urbanization, and Enlightenment. Review buku, judul Information System Management, Governance, Urbanization, and Enlightenment. Penerbit ISTE Ltd and John Wiley and Son INC. Penulis Daniel Alban, Philip Enoch, Julian Malawrence, Jean Lob Richard, and Claudio Viteri. Tempat terbit yaitu ada di Inggris dan Amerika Serikat, tahun terbit 2019, tebal halaman 289. Introduction. Manajemen sistem informasi dimaksudkan untuk membuat kepala organisasi peka terhadap isu-isu yang diangkat oleh sistem informasi melalui penyajian pedagogisnya. Buku ini memastikan bahwa isu-isu terkait sistem informasi tidak hanya diserahkan kepada para ahli di bidangnya. Buku ini menggabungkan dan menganalisis 3 konsep kunci sistem informasi. Yang pertama, tata kelola, urbanisasi, dan keselarasan. Sementara tata kelola memerlukan penerapan sejumlah sarana, badan, dan prosedur untuk mengelola sistem informasi lebih efektif. Urbanisasi melibatkan metode visualisasi untuk memungkinkan manajer memperhitungkan berbagai tingkat organisasi, informasi sistem, dan koherensinya. Akhirnya, keselarasan menilai kemampuan sistem informasi untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap strategi organisasi. Part 1. Governing the Stakeholders. Introduction to Part 1. Bagian pertama dari set buku ini menawarkan kepada pemangku kepentingan sistem informasi kontribusi reflektif terhadap kemungkinan perkembangan masa depan dalam peran dan tanggung jawab mereka. Pada bagian ini, kami akan membuat sketsa potret para pemangku kepentingan dalam tata kelola sistem informasi. Kita juga akan menunjukkan bagaimana pemangku kepentingan saat ini didorong untuk mencari mekanisme bersama untuk organisasi, pengambilan keputusan, dan audit untuk mengantisipasi inovasi teknologi yang berurutan. Kita juga akan menunjukkan bahwa tata kelola informasi sistem mencakup kompleksitas masalah yang timbul dalam organisasi yang berkaitan dengan penciptaan nilai, berbagai keterampilan, kapitalisasi pengetahuan, dan lain-lain. Dalam bab 1, kita akan membahas masalah perubahan teknologi dan menggambarkan dampaknya pada organisasi kolektif pemangku kepentingan informasi sistem. Pada bab 2, akan menunjukkan hubungan antara tata kelola organisasi global dan tata kelola informasi sistem. Bab 3, kita akan menyimpulkan bagian pertama dengan mempertimbangkan kepraktisan manajemen sistem informasi, yaitu tata kelola, urbanisasi, dan keselarasan. Chapter 1, Information System Stakeholder. Dasar-dasarnya, 1. Perkembangan teknologi merangsang perubahan model organisasi sekaligus mengubah model produksi. Yang kedua, isu-isu yang diangkat oleh sistem informasi melibatkan semua aktor manusia dalam organisasi, karena mereka adalah jantung dari setiap proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Ketiga, antar muka, antar aktor manusia, dan alat teknis membutuhkan pendekatan global yang kompleks untuk informasi sistem. Chapter 2. From Global Governance to Information System Governance. Dasar-dasarnya, 1. Tata kelola sistem informasi terkait dengan tata kelola organisasi. 2. Tata kelola informasi sistem memiliki implikasi besar
untuk semua aktivitas bisnis organisasi. Oleh karena itu, menentukan tujuan mereka adalah prasyarat. Ketiga, implementasi praktis ketentuan tata kelola tidak boleh diabaikan karena dampak jangka menengah dan panjangnya memiliki dimensi yang strategis. Dalam bab 1, kita melihat bahwa perubahan teknologi memiliki implikasi mengenai jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola informasi sistem dan peran mereka mainkan. Kita juga akan menyoroti perlunya pemangku kepentingan sistem informasi untuk diposisikan secara tepat, sejalan dengan jalur pengembangan yang dipilih dalam hal sistem informasi. Dalam bab 2, kita juga akan mengedepankan visi integral dari organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengambil tata kelola organisasi global sebagai titik awal dan menyimpulkan dari tujuan dan sifat kelola informasi sistem. Kita juga akan membawa pada pertimbangan koherensi model organisasi pada 2 tingkat, tata kelola, dan pertanyaan yang berkaitan dengan status ganda sistem informasi. Faktanya, sistem informasi menyediakan alat persepsi untuk lingkungan internal dan eksternal organisasi, dan model tindakan untuk lingkungan yang sama ini. Semuanya pada waktu yang sama. Ini berarti kualitas tata kelola global mungkin menderita dalam kasus tata kelola informasi sistem yang buruk. Setelah meninjau tantangan tata kelola, kita juga akan mendefinisikan tata kelola informasi sistem dan tujuannya. Kemudian, kita dapat mempertimbangkan tata kelola informasi sistem dilihat melalui beberapa kemungkinan. Chapter 3, Is Governance in Practice? Dasar-dasarnya, yang pertama, model organisasi tata kelola informasi sistem secara strategis sangat penting. Yang kedua, pengetahuan tentang tolak ukur praktik terbaik memperkuat tata kelola informasi sistem. Yang ketiga, keberhasilan penerapan tolak ukur bergantung pada pendefinisian tujuan informasi sistem. Chapter 3, Is Governance in Practice? Fenomena globalisasi ekonomi telah membawa serta kebangkitan kekuatan multinasional dengan lingkup kegiatan yang mencakup setiap benua. Pengarahan strategis dan manajerial para pemain global ini dimungkinkan melalui cakupan teritorial yang disediakan oleh sistem informasi yang diperluas. Mengingat pentingnya operasional alat-alat ini dan perluasan bidang tindakannya, kebutuhan yang kuat akan standarisasi dan norma muncul. Hal ini menyebabkan sistem informasi untuk melipat gandakan tujuannya sendiri. Evaluasi kinerja operasional yang lebih baik dan nilai tambah oleh sistem informasi, manajemen sumber daya dan keterampilan yang lebih efektif, nilai layanan yang ditingkatkan, visibilitas yang lebih besar, optimalisasi aktivitas penjualan, kesesuaian yang lebih baik antara sistem informasi dan strategi bisnis, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di setiap negara, manajemen resiko, dan keamanan sistem informasi, dan lain-lain. Untuk mencapai semua ini, ada kebutuhan untuk mendokumentasikan praktik terbaik dan menetapkan persyaratan standar. Dua perspektif kerja diperlukan untuk ini. Yang pertama, berasal dari refleksi internal yang mengarahkan organisasi untuk mencapai model organisasi tata kelola informasi sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, melibatkan penerapan tolak ukur eksternal yang akan menentukan kapasitas organisasi untuk terlibat dalam proses kepatuhan internasional. Kedua aspek ini kita dapat menyimpulkan bab ini dengan refleksi tentang bagaimana keduanya saling terkait. Part 2, Urbanizing the Theorities. Introduction to Part 2. Bagian kedua dari buku ini bertujuan untuk menginspirasi para manajer strategi sistem informasi untuk merefleksikan perkembangan wilayah organisasi mereka dan sistem informasi mereka. Kita juga akan mulai dengan presentasi wilayah organisasi dan mitranya, wilayah sistem informasi. Perhatikan khususnya
representasi teritorial karena menggambarkan dan juga menentukan pemahaman kita tentang organisasi sistem informasi. Akhirnya, di luar deskripsi ini, mereka memiliki pengaruh pada realitas organisasi. Urbanisasi sistem informasi mirip dengan urbanisasi kota, adalah cara untuk mengendalikan wilayah dan perubahannya. Urbanisasi dengan demikian bertujuan untuk memahami sistem informasi yang saat ini menentukan target sistem informasi dan lintasan terkait dan menyediakan alat untuk mengarahkan perkembangannya. Kita juga akan menunjukkan bahwa masalah urbanisasi sistem informasi tidak berhenti pada batas organisasi. Urbanisasi sistem informasi dapat melintasi batas melalui pengembangan sistem informasi yang meluas ke organisasi lain atau melalui sistem informasi kooperatif. Dalam bab 4, kita akan membahas kerangka konseptual wilayah organisasi dan wilayah sistem informasi. Dan kita akan membayangkan cara berbeda untuk mewakili organisasi dan sistem informasi. Menurut hierarki, fungsi, proses, perangkat lunak, perangkat keras, dan konten informasi. Bab 5, kita akan fokus pada isu urbanisasi sistem informasi. Kita juga akan memperkenalkan prinsip-prinsip urbanisasi sistem informasi, operasional, dan keuntungan yang dibawa oleh urbanisasi. Upgradability, sustainability, dan sistem informasi yang independen dari eksternal organisasi. Bab 6, kita akan menyimpulkan bagian kedua dengan menyentuh pendekatan urbanisasi sistem informasi dalam domain antar organisasi dan isu-isu spesifik yang diangkat, protokol bersama, perangkat lunak, bebas, standarisasi, dan kolaborasi standar. Chapter 4, The Information System Theory. Dasar-dasarnya, yang pertama, wilayah organisasi dan wilayah sistem informasi berkembang secara paralel dengan transformasi ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang kedua, wilayah dapat dipetakan dengan berbagai cara, menurut hierarki, fungsi, proses, struktur perangkat lunak, struktur teknis, konten informasi, dan sebagainya. Ketiga, setiap representasi wilayah mempengaruhi wilayah yang dipetakan dengan satu atau lain cara. Chapter 5, Territorial Urbanization. Dasar-dasarnya, yang pertama, urbanisasi sistem informasi menerjemahkan prinsip-prinsip perencanaan kota ke dalam konteks sistem informasi organisasi. Yang kedua, urbanisasi sistem informasi memfasilitasi peningkatan, keberlanjutan, dan otonomi sistem informasi organisasi. Yang ketiga, urbanisasi sistem informasi berangkat untuk memahami sistem informasi yang ada, menentukan sistem informasi target dan lintasan terkait, dan menyediakan alat untuk mengarahkan pengembangannya. Chapter 6, Urbanizing the Interorganizational Information System. Dasar-dasarnya, yang pertama, wilayah antar organisasi kompleks karena banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat. Kedua, sistem informasi antar organisasi dapat berupa sistem informasi yang diperluas atau kooperatif. Ketiga, urbanisasi antar organisasi secara langsung menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan protokol bersama, perangkat lunak bebas, standarisasi, dan kerja kolaboratif. Part 3, Project Alignment. Introduction to Part 3. Bagian ketiga dari pekerjaan ini menangani masalah terbuka, penyelarasan sistem informasi, dan proyek-proyeknya pada strategi umum organisasi yang diperluas. Ini adalah masalah yang terus-menerus kembali karena perubahan strategis yang harus dilakukan organisasi dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan yang kompetitif dan perkembangan teknologi yang membuat solusi cepat usang setelah diterapkan. Sementara penyelarasan adalah tanggung jawab ahli strategi, tetap saja itu adalah masalah sehari-hari yang harus terus direvisi. Untuk memandu dan mengarahkan strategi ini, penting untuk menghubungkan konsep keselarasan
dan pemerintahan di satu sisi, dan konsep keselarasan dan urbanisasi di sisi lain. Chapter 7, Information System Project Management. Dasar-dasarnya, yang pertama, proyek sistem informasi mencakup mekanisme tata kelola formal berdasarkan proses dan struktur yang ditentukan dan juga mekanisme informal yang muncul sebagai konsekuensi dari nilai dan budaya organisasi. Kedua, metodologi pengembangan tangkas menempatkan pengembang dan pengguna di pusat proyek sistem informasi. Ketiga, DevOps dalam perluasan pelincahan perangkat lunak memungkinkan hubungan dibuat antara pengembangan sistem informasi dan komite manajemen sistem informasi. Chapter 8, Teknologi, Alignment and Strategic Transformation. Dasar-dasarnya, 1. Penyelarasan pemangku kepentingan, wilayah, dan proyek didasarkan pada konstruksi bersama antara bisnis dan teknologi informasi. Kedua, sistem dan teknologi informasi menciptakan peluang bisnis baru dan memainkan peran sentral dalam rantai nilai bisnis. Ketiga, program transformasi strategis mungkin diperlukan untuk menyelaraskan sistem informasi dan bisnis. Chapter 8, Teknologi, Alignment and Strategic Transformation. Strategi bisnis adalah visi maksud strategis JAM 91. Ini termasuk tujuan jangka panjang, kebijakan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. HAM 90. Pertanyaan yang jauh lebih operasional yang mengikuti pertanyaan visi strategis seringkali. Yang pertama, bagaimana cara bersaing dengan pesaing saya dan melampaui mereka di pasar saya? Bagaimana manajemen puncak dapat menerapkan transformasi strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan mencapai maksud strategis? Chapter 8, Teknologi, Alignment and Strategic Transformation. Pertama, kami akan menjelaskan keselarasan antara strategi bisnis dan strategi sistem informasi. Selanjutnya, kita juga akan fokus pada kontribusi sistem informasi dan teknologi baru terhadap strategi, dan kontribusi transformatif sistem informasi baik untuk keunggulan operasional maupun peluang bisnis baru. Terakhir, kita akan membuat daftar karakteristik transformasi strategis yang terkait dengan sistem informasi dan teknologi baru. Chapter 9, Auditing Information System. Dasar-dasarnya, 1. Audit adalah fungsi dari model tata kelola organisasi. Itu adalah lengan pemerintahan yang kuat. Kedua, namun ada audit sistem informasi dan audit sistem informasi. Audit sistem informasi sering menjadi masukan untuk audit lainnya. 3. Sistem audit itu kompleks, memungkinkan penyelarasan yang lebih baik sementara pada saat yang sama menetapkan batasan pada organisasi. Yang keempat, audit adalah keterkaitan internal atau eksternal antara dinamika keselarasan dan tata kelola sistem informasi. Conclusion, Management of Information System in its Complexity. Untuk tujuan analisis, bagian sebelumnya telah melihat secara terpisah 3 konsep kunci dari ilmu sistem informasi, pemerintahan, urbanisasi, dan keselarasan. Kita telah melihat bagaimana tata kelola sistem informasi berusaha untuk mendefinisikan struktur dan modalitas pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan sistem informasi, baik internal maupun eksternal organisasi. Kita juga telah menghubungkan tata kelola sistem informasi dengan teori organisasi melalui figur pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemangku kepentingan telah diakui sebagai elemen penting untuk dapat merangsang tata kelola, karena pemangku kepentingan adalah sumber penciptaan nilai. Oleh karena itu, masalah bagi pembuat strategi adalah mengatur pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.